Berbicara soal ATP, terutama ATP kelas 125 cc. Nah, di depan saya ini sudah ada masuk lagi ATP 125 Commander. Kalau yang sekarang itu di sini stikernya ada tulisan ATP RFZ ya. Karena memang RFZ itu salah satu produk dari Apollo Motor ya. Nah, di belakang nih ada RFZ di sini, RFZ 125 Jaguar. Ini sama nih tulisannya. Jadi masih sama satu brand seperti itu. Nah, kita berbicara ATP 125 cc dengan harga di 13 jutaan. Yang ini ya. Transmisinya semi manual, mesin 4 tak, starter, ban ring 8. Apakah layak untuk dibeli? Nah, kalau misalkan dengan budget 13 juta kita mau membuat produk seperti ini, kira-kira dengan uang 30 juta apakah cukup? Kalau bikin, apakah, pertanyaannya yang satu, apakah 13 juta itu bisa cukup untuk membeli material dan ongkos biaya produksi? Kalau misalkan bikin. Yang kedua, apakah dengan budget seperti itu, 13 juta kalau bikin, apakah akan enak dipandang, enak dilihat? Sepertinya mendingan langsung aja beli seperti ini ya. Dan dengan harga 13 jutaan, tentunya kualitasnya ini seimbang, bahkan kualitasnya lebih dari nilai 13 juta ya. Jadi, kalau dengan harga ATP 13 juta sesuai dengan spek yang ada. Misalkan bannya ring 8, mesinnya mesin seperti mesin motor bebek, bukan CVT seperti itu. Ya. Jadi tergantung juga ya, kalau misalkan kita pengen spek yang lebih bagus, yang lebih keren ya pasti kan harga mengikuti juga. Ya, jadi jangan mau harga yang di angka 13 jutaan tapi speknya pengen yang tinggi misalkan. Karena memang kalau ATP yang sebetulnya itu yang buat kompetisi yang banyak ada di Eropa, itu harganya kan bisa ratusan juta juga ya. Seperti ada di belakang tuh, ATP yang 850 cc itu kan harganya beda. Berbicara masalah harga mahal atau tidak, itu relatif. Ya, kita berbicara di sini mahal atau tidak, itu relatif. Ya, kalau misalkan, oh ternyata kita itu lebih cocok belinya yang 13 juta, atau kita lebih cocok yang belinya yang sekian, jadi mengikuti, relatif lah. Jadi kata mahal itu menurut saya relatif lah. Kalau menurut saya itu murah ya, dibanding kalau misalkan kita beli seperti itu. Oke, saya di sini mau bahas ATP 125 Commander, kekurangan dan kelebihan. Saya berbicara per aja ya. Oke, saya mau berbicara kelebihannya dulu. Kelebihannya, ini tampak bodi ini lebih besar ya, bisa dilihat. Lebih besar, bannya ini ban off-road, bannya ban ring 8, lampunya LED, pokoknya tampilannya gagah. Udah pakai handguard dan sekarang dilengkapi dengan remote juga. Ya. Kaki-kaki juga lebih kokoh, pakai terot, apa namanya ya, untuk sistem kemudinya. Terus remnya juga sudah rem cakram, depan belakang, penggerak belakang rantai ya. Nah, kelebihannya itu. Yang kedua, ini reading positionnya. Kalau saya naik ke ATP ini reading positionnya pas untuk dewasa. Kenapa saya sebut pas? Karena kita bisa duduk dengan nyaman, kaki di sini tidak mentok ke depan. Ini salah satu kelebihannya. Stangnya tidak terlalu bawah, memang dibikin seperti ini, jadi mengendarainya memang enak ya. Untuk setir kemudi ini tidak terlalu berat juga, keren. Pijakan kaki cukup luas. Memang sih idealnya ATP ini harusnya sih dipakainya jangan dipakai boncengan, menurut saya kalau lebih nyaman. Kalau dipakai boncengan pasti akan lebih sempit, kita akan maju ke depan ke sini, ininya akan mentok ya. Bisa sih kalau dipaksain di boncengan berdua ya, cuma ya pasti agak sempit berdempetan seperti itu.
Ya ini sesuai lah, sesuai dengan spek harga ya. Malahan ini kalau misalkan kita berbicara harga 13 jutaan, harga 13 jutaan dengan spek seperti ini barangnya ini lebih dari segitu menurut saya ya. Beranilah kalau beli, keren. Saya mau coba nyalakan. Oh ya, ini udah pakai remote ya. Saya mau coba nyalakan, ini pakai remote. Ini kan bisa nyala kalau di rem tangan. Nah, saya rem tangannya aktifin dulu. Nah, rem tangannya dikunci, ada handguardnya. Handguard, handbrake. Kita buka dulu kuncinya. Oh, langsung kita starter. Nyala, nyala guys. Nah, kita mau tes dulu ya. Jadi gini ya, kita kembali. Ini kita buka dulu. Kita buka. Oh, harus dibuka dulu kunci gemboknya. Nah, cara pakai remote hidupinnya gini. Ini keren ini, teknologinya lumayan. Direm dulu, direm tangan. Karena rem tangan ini ada fungsinya, ada switch rem itu yang menghubungkan ke kontak. Kalau direm baru bisa nyala. Nah, di sini ada gembok ya, gembok kunci dan gembok buka kunci. Kita pijit yang buka kunci, lalu tekan 2 yang halilintar ini, nyala. Nah, keren kan? Meskipun kunci kontaknya di sini off. Jadi kalau misalkan ATV-nya disimpan di mana, yang penting di rem tangan aja. Kita pijit starter, bikin orang kaget. Nah, ini posisinya kan kuncinya terbuka ya. Kalau misalkan mau alarmnya mau diaktifin, ini tinggal di gembok aja. Langsung di sini ada gembok. Kita coba mau dinyalain alarmnya. Ternyata alarmnya fungsi. Mau matikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau posisi gemboknya di sini terkunci, ini berarti alarmnya aktif. Keren. Ya. Kita mau coba. Kita mau coba manual. Sekarang mau coba manual. Kunci kontak on. Lalu kita starter. Starternya di sini ya. Keren, Transmisinya 3 speed untuk maju dan 1 speed untuk mundur. Berarti 3 percepatan maju, 1 percepatan mundur. Tengah-tengahnya itu netral. Tetapi untuk pengoperasian transmisinya ini menginjak gigi satunya ke belakang. Nah, kita mau coba. Gigi ini nggak usah khawatir masalah tenaga. Meskipun ini 125 cc, ini kenceng. Kenceng ini guys. Ini asik, ringan. Sebetulnya saya suka yang ini sebetulnya. Ringan, ini lebih ringan. Lebih ringan ini. Mundur, nanti indikator atret merah itu nyala. Kita mau parkir ya. Nah, sekarang oke lah, recommended. Saya sekarang mau berbicara kelemahan. Boleh dong berbicara kelemahan. Tapi kelemahannya ini tidak terlalu berarti menurut saya. Kelemahannya itu ada di yang pernah dialami di Commander yang 125 yang pernah masuk itu di Gidamu starter memang. Tapi itu ada penyebab. Penyebabnya itu di sini. Ini kan untuk starter ya. Ini untuk starter. Kita kunci kontak on. Ini kan starter. Kalau nggak bisa kalau nggak direm, nah ini kan nyala ya. Kebanyakan ini kan ada engine cut off nih.
Kalau dikebawahin, ini nggak akan nyala. Jadi kebanyakannya itu engine cut off-nya dikebawahin, otomatis kan mesin nggak akan nyala. Di starter terus. Ya pasti kan dinamo starter panas, lama-kelamaan panas. Dan akhirnya kebakar dinamo starternya. Itu penyebabnya. Jadi terlalu lama starter. Itu mengakibatkan dinamo starter sering jebol. Itu ya. Jadi saran saya, ini jangan lupa nih engine cut off-nya jangan dikebawahin. Kadang-kadang lupa. Di starter terus. Tanpa melihat di sini ada engine cut off yang aktifnya off, nggak on gitu ke bawah. Ini nggak akan nyala seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, dinamo starternya ini mudah sekali dicari di toko spare part motor yang ada. Banyak lah di setiap toko spare part. Dinamo starternya kalau di daerah saya sih di sini 175.000 dinamo starternya. Sama dengan dinamo starter Astrea Supra atau Honda Astrea Grand sama ya. Jadi nggak usah khawatir. Tidak menjadi masalah menurut saya. Intinya kalau nggak bisa di starter, pertama itu harus mengecek aki, apakah akinya drop atau enggak. Yang kedua, ya itu tadi dinamo starter. Kalau nggak bisa di starter ya. Nah itu. Tapi bukan masalah yang terlalu inilah, tidak terlalu panik gitu. Kalau orang-orang bengkel sih paham lah. Ini sangat mudah sekali cara perawatannya. Ini perawatan sama dengan perawatan motor-motor biasa, motor-motor bebek terutama ya. Nah, satu lagi, bagi pemula yang belum pernah pakai ATV, kadang-kadang gini, ini saya suka lihat yang baru beli ATV, pas begitu naik ke ATV, ke sini, yang bikin saya lucu, ini kan udah jelas ya, ATV ini kan rodanya 4. Kadang-kadang gini, dinyalakan gini. Oh itu kan, lupa tadi kan nggak di on. Kadang-kadang ini dioper gini, gigi 1 maju. Kakinya kadang-kadang kebiasaan pakai motor gini nih, gini. Nah itu. Kadang-kadang takut jatuh mungkin ya, karena kebiasaannya pakai motor biasa, kakinya ke bawah ke sini. Begitu, jadi kayak gini nih, kayak gini. Itu justru berbahaya, malah bisa kelindas sama roda. Ya maklum ya, karena yang belum pernah pakai ATV, jadi kakinya itu semuanya ke atas ke sini. Itu yang sering terjadi, saya perhatikan yang baru beli ATV, kakinya di sini terus di bawah. Gini nih, lucu kan? Ya maklum, tapi saya ingetin di sini. Ingat, kaki ke sini aman, nggak bakalan jatuh karena ini rodanya 4. Netral. Oke ya, itu aja sih tadi saya kasih info. ATV 125 Commander ini lebih keren lagi, sekarang udah pakai remote. Ya. Nah, ini bukan plastik, ini besi ya. Ini juga besi. Besi, ini handguardnya juga kokoh nih, bagus. Oke. Bannya, ban depan belakang ini tubeless ya. Ban belakang tubeless, ban depan tubeless. Nggak pakai ban dalam. Apalagi ya? Oli ya, oli mesin. Oli mesin 0,8 liter sama kayak motor bebek. Penggantian bisa digunakan karena nggak ada speedometer, jadi bisa dipakai 2 bulan atau 3 bulan sekali lah. Kalau ngikuti ke apa namanya penggantian oli yang bagus gitu. 2 bulan, paling lama 3 bulan ganti oli. Tapi kalau dipakainya tiap hari semacam untuk rental, saya sarankan sih kalau untuk rental karena tiap harinya terus disewakan, itu saya sarankan sebulan sekali ganti aja, nggak seberapa kan. Nah ini kalau disewakan di tempat-tempat wisata rata-rata ini per jam ini 100.000 rata-rata disewakan. Cukup menguntungkan kan? Cukup menggiurkan. Cuma memang kalau misalkan unit untuk direntalkan, pasti kan yang rental itu kan berganti-ganti, yang pakainya itu kan, yang sewanya itu kan ganti-gantian gitu. Jadi kadang-kadang di sini ada yang nggak tahu cara pengoperasikan. Jadi ya kita yang punyanya harus mengedukasi sebelum pakai, sebelum sewa itu harus dikasih tahu gini cara ngoper gini, kaki jangan ke bawah seperti itu ya. Keren nih, ada 4 varian warna. Ada warna
kuning, ada warna oranye, ada warna biru, ada warna merah. Kalau untuk sekitar Jawa Barat, Priangan Timur bisa COD, untuk Jawa Tengah bagian barat bisa COD. Luar dari itu kita kirim pakai ekspedisi ya. Oke? Terima kasih semuanya. Oh, lupa. Mau dikirim dalam box juga ada yang belum dirakit kalau udah bisa merakit. Tapi kalau nggak bisa merakit sendiri, jangan coba-coba merakit sendiri daripada nanti berantakan ya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.